Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan saya dalam pelajaran kimia. Baik, kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan masuk ke materi bagian terakhir dari tata nama, yaitu Halo Alkana. Nah, jadi mari kita simak baik-baik. Kita mulai dari pengertiannya. Halo alkana adalah alkana di mana satu atau lebih atom H digantikan oleh atom halogen. Jadi kata halo alkana dimulai dari gabungan antara halogen dengan alkana. Nah, kemudian untuk penamaannya, yang pertama, nama halogen ditulis sebagai apalan dengan sebutan bromo, kloro, fluoro, atau iodo. Yang nanti namanya adalah halogen alkana, halo alkana. Kemudian yang kedua, jika terdapat lebih dari jenis halogen, maka untuk penomoran kita menggunakan prioritas berdasarkan kereaktifannya, yaitu mulai dari F, Cl, Bri. Jadi kalau ada keempatnya, maka nomor paling kecil adalah atom C, rantai induk yang mengikat F, baru Cl, Br, dan I. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika terdapat rantai samping berupa cabang alkil, maka penamaan halogen didahulukan. Jadi nanti ada cabang berupa halogen dan alkil, maka cabang halogen didahulukan. Langsung ke contoh. Nah, kita lihat dulu, ini adalah suatu propana di mana satu atom H di tengah diganti dengan Br. Jadi kalau kita lihat posisinya, maka adalah nomor 2. Maka untuk penamaan, sekali lagi, halo alkana. Jadi bromo dengan propana. Tetapi jangan lupa menyebutkan nomor dari atom C letak Br, yaitu nomor 2. Maka nama lengkapnya menjadi 2 bromo propana. Lanjut, contoh kedua, ada etana, atom H di nomor 1 dan nomor 2 masing-masing diganti oleh Cl. Dari sini Cl-nya menggantikan atom H di posisi yang berbeda, itu nomor 1, nomor 2. Boleh kita balik, 1, 2. Nah, maka namanya menjadi 1,2 dikloroetana. Contoh ketiga. Nah, sekarang kita mulai. Ada propana, atom H di sebelah kiri diganti oleh Cl, sebelah kanan oleh F. Nah, ini ada Cl, ada F. Kita gunakan aturan kedua, yaitu kita gunakan penomoran menggunakan prioritas mulai dari F, Cl, Bri. Nah, jika ada F dengan Cl, maka kita pilih atom C yang mengikat F adalah atom C nomor 1. Kemudian dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Maka Cl-nya di nomor 3, sehingga namanya adalah 3 kloro, 1 fluoropropana. Perhatikan di sini, meskipun F-nya nomor 1, tetapi untuk penyebutan tetap kita gunakan urutan abjad, yaitu C. Ini kan kloro itu dari kata C, kloro, maka ini didahulukan. Berarti 3 kloro pakai C, baru 1 fluoropropana. Nah, kemudian yang ketiga ini kita gunakan untuk aturan yang ketiga. Ada 5 atom C. Di sini pasti ada sebagai induk dan sebagai cabang. Kita pilih dulu induknya, yaitu atom C terpanjang. Ini induknya, kita pilih yang lurus, yang mudah. Kemudian gugus lain selain cabang maka selain induk maka sebagai cabang, itu ada Cl, ada CH3. Maka di sini terdapat cabang berupa halogen dan alkil, maka dahulukan nama halogennya. Kita mulai penomoran dari kiri, karena ini paling dekat dengan Cl, 1, 2, 3, 4. Berarti di nomor 2 ada kloro, nomor 3 ada
metil, maka namanya menjadi 2-kloro 3-metil butana. Perhatikan warnanya, yang biru adalah cabang metil, kuning cabang halogen, yang putih adalah nama rantai induknya. Lanjut, untuk halogen yang bentuknya sederhana dan hanya ada satu substituen, yaitu satu atom halogen, maka bisa diberi nama trivialnya, yaitu alkil halida. Jadi sebutkan saja R-nya sebagai alkil, kemudian X-nya sebagai halida. Contohnya, CH3 adalah metil, CH-nya klor tambahkan ida menjadi metil klorida. Kemudian CH3CH2 adalah etil dengan Br, grup tambah ida menjadi etil bromida. Berikutnya CH3CH2 CH3. Ini adalah suatu propil, tetapi karena I-nya cabang di nomor 2, maka ini dianggap sebagai propil yang bercabang, atau dulu pernah kamu kenal sebagai isopropil. Maka nama lazimnya adalah isopropil yodida. Ini kalau diberi nama IUPAC berarti 2-iodopropana. Itu sudah kita lewati tadi. Baik, lanjut ke senyawa terakhir, yaitu amina. Ini pasti kalian bisa hubungkan dengan kata-kata amonia. Ya. Memang amina adalah senyawa yang dianggap sebagai turunan dari amonia. Baik, pengertiannya. Amina adalah senyawa yang mengandung gugus NH2. Ini adalah ciri dari amina. Nah, kemudian strukturnya adalah RNH2. R-nya bisa berupa alkil atau alkana dengan gugus fungsi yang lain, bisa alkohol atau karboksilat dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa menggolongkan menjadi 3 jenis amina berdasarkan jumlah alkil yang diikat. Ada amina primer, ada amina sekunder, dan ada amina tersier. Kita lihat strukturnya. Untuk yang primer berarti ada 1 R, otomatis ada 2 atom H. Kemudian yang sekunder ada 2 R dan 1 H. Yang tersier maka praktis satu atom N mengikat 3 gugus alkil. Kemudian tata nama. Gugus NH2 dianggap sebagai cabang dengan nama amino. Kemudian rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus amino. Nanti C yang lain sebagai cabang juga. Nah, nama rantai utama alkana digunakan sebagai akhiran dan ditempatkan setelah kata amino, sedangkan penomoran kita sesuaikan dengan posisi gugus amino. Contohnya kita lihat. Lihat yang berwarna merah ini adalah suatu senyawa dengan gugus fungsi OH. 3 atom C berarti suatu propanol. Tepatnya adalah 1 propanol. Ini praktis berarti penomoran dari kanan 1, 2, 3. Nah, itu artinya ada gugus amino terletak di nomor 3. Maka namanya adalah 3 amino 1 propanolnya. 3 amino 1 propanol. Kita ganti dulu, betulkan dulu. Propanol. Nah. Ya, jadi namanya adalah 3 amino 1 propanol. Contoh kedua, suatu asam karboksilat. H nomor 2 diganti oleh NH2, sehingga induknya adalah asam propanoat, ada cabang amino di nomor 2, maka namanya asam 2 amino propanoat. Ya. Betul? Kemudian untuk
amina sekunder tersier, maka kita bedakan dengan memberikan awal huruf N di depan alkilnya. Oke, contohnya ini ada NH, di mana yang dikata adalah kiri ada propana, karena kiri adalah propil, sebelah kanan adalah metil. Sehingga di sini yang panjang kita anggap sebagai ranting induk, maka cabangnya adalah ada metil, ada amino. Di sini termasuk amina sekunder, maka berikan awalan N di depan kata metilnya. Namanya menjadi N-metil 1-amino propana. Jadi di sini angka itu adalah menunjukkan bahwa gugus amino terletak di atom C nomor 1 pada rantai induk. Contoh kedua, ini tergolong amina tersier. Ada R sebelah kiri, R bawah, R kanan. Maka namanya jangan lupa tambahkan N di depan kata alkilnya, yaitu NN dimetil 2-amino propana. 2-amino adalah menunjukkan bahwa gugus aminonya N terikat di nomor 2 dari rantai induk berupa propana. Oke, terakhir latihan. Ini kita ambil untuk tata nama yang haloalkana, mulai dari nomor 1 menuliskan nama IUPAC, kemudian nomor 2 menggambarkan strukturnya. Silakan ini kamu kerjakan di buku latihan sebagai pemanasan sebelum nanti masuk ke latihan soal bagian ini yang harus dikirim melalui media modelnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.